Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV. Bersama saya Yaslinda Utari Kasim dalam Unhas hari ini. Universitas Hasanuddin bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia melaksanakan malam pembukaan Wallacea Science Symposium di Hotel Unhas and Convention. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang berada di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Hari ini, Minggu 13 Agustus 2023, sedang berlangsung kegiatan pembukaan Wallacea Science Symposium 2023 yang merupakan kegiatan kolaborasi dari Universitas Hasanuddin dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Wallacea Science Symposium merupakan salah satu rangkaian kegiatan Wallace 200. Kegiatan yang bertema Celebrating the Diversity and Endemicity of Land and Sea of the Wallacea ini diadakan untuk memperingati 200 tahun kelahiran Alfred Russel Wallace. Ia merupakan peneliti dan penjelajah asal Inggris yang telah mengumpulkan spesimen di Maros pada tahun 1857. Simposium internasional ini akan menghadirkan peneliti kunci di bidang keanekaragaman hayati darat dan laut, konservasi dan budaya di kawasan Wallacea untuk mendiskusikan hasil-hasil riset terkini. Pembukaan diisi dengan sambutan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek, Presiden IP atau Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Direktur Eksternal PT Vale Indonesia. Selain itu, terdapat persembahan tarian eksotisme Makassar oleh UKM Tari Universitas Hasanuddin dan pembacaan puisi oleh Dr. Aslan Abidin. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama. Yang pertama, kita bersyukur karena Wallacea ini kan simbol dunia ya. Wallacea itu bukan milik Unhas. Wallace itu putra kelahiran Inggris. Tapi kemudian kita mendapat privilege untuk menjadi host dari suatu perayaan 200 tahun kelahiran Alfred Russel Wallace. Tapi karena kita ini adalah juga di kawasan Wallacea yang diberi nama atas penemuan-penemuan oleh Wallace, maka wajar juga kalau kita berusaha untuk menjadikan kawasan ini itu dikenal oleh umum, tapi juga mengapresiasi temuan-temuan sains, ilmu pengetahuan, dan kita ikut mendorong adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang kita berharap bukan hanya bermanfaat buat kawasan ini tapi juga buat dunia. Oleh karena itu kami mencoba mengundang seluruh kalangan yang sangat kompeten di bidangnya, mulai dari peneliti-peneliti yang misalnya menemukan painting tertua di dunia, Prof. Adam Broom itu hadir ya, langsung berbagi besok untuk melihat bahwa kekayaan biodiversity di kawasan Wallacea ini itu disupport oleh suatu sejarah yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah hebohnya, bahwa sebenarnya peradaban orang-orang di kawasan Wallacea ini adalah salah satu peradaban modern yang paling tua. Ya, sebetulnya bukan proyek, ini event ya, event yang penting sehingga IP merasa perlu mendukung karena dampaknya untuk komunitas ilmiah yang lebih luas itu kelihatan gitu ya. Jadi kita melihat potensi itu sehingga ke depan kita berharap juga ada hal-hal yang konkret ya, tidak hanya simposium, presentasi, tapi kita cari yang mana yang urgent, yang mendesak ya, yang juga penting. Kadang-kadang mendesak tapi belum penting ya. Jadi kita pilih nanti mana kira-kira yang cocok untuk dilakukan bersama-sama dengan Unhas sebagai host untuk semuanya ini. Baik pemirsa, kegiatan ini menjadi momen berkumpulnya ilmuwan-ilmuwan terbaik dari berbagai negara. Diharapkan antusiasme yang hadir dalam pembukaan ini akan berlanjut hingga akhir kegiatan. Ifai Syarahman, Nabil Tamam, Unhas TV. Universitas Hasanuddin mengadakan pengabdian masyarakat dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67 di Pulau Kodingareng.
Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan Unhas hari ini bersama saya Zahra Sabita Suceng. Hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023, sedang diadakan pengabdian masyarakat dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67 di Pulau Kodingareng, Kota Makassar. Dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, diadakan acara pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini terdiri dari kegiatan aksi bersih pulau, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada murid SMP dan SD, periksa kesehatan darah, kolesterol dan asam urat, pemberian obat dan pengobatan, keterampilan keluarga, dan kampanye pelestarian terumbu karang. Acara ini merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas Keperawatan, Majelis Wali Amanat, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, dan Gusung Thalassa Community. Kegiatan Disnatalis Unhas yang ke-67 dan dirangkaikan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, di Pulau Kodingareng ini kami mengadakan kegiatan berupa pengabdian masyarakat. Kita tahu bersama masyarakat pulau-pulau kecil itu adalah masyarakat yang marginal atau terbatas dengan aksesnya. Namun demikian, tetap kita Universitas Hasanuddin tetap memperhatikan bagaimana kehidupan dan lingkungan sekitar pulau-pulau kecil dan lautnya. Harapan setelah adanya pengabdian masyarakat dari UNAS, ya kami berharap banyak perubahan yang ada di pulau kami seperti masalah sampah, terkait masalah kesehatan, terutama kesehatan warga kami yang 90% adalah nelayan. Selain itu juga terkait masalah nelayan kami yang melakukan penangkapan ikan dengan menyelam. Saya setidaknya tahu sedikit pengetahuan bagaimana teknik yang benar dan untuk kesehatannya mereka sendiri. Kegiatan tahun ini adalah yang keempat sejak didirikannya Gustalkom. Yang pertama itu kita lakukan pengabdiannya dilakukan di Pulau Badi. Yang kedua kita lakukan di Pulau Karangrang, yang ketiga di Pulau Penambungan dan sekitarnya, dan tahun ini, tahun 2023, untuk perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 kita lakukan di Pulau Kodingareng, Lompok. Semua itu tadi, Pulau Badi, Pulau Penambungan, dan Pulau Karangrang, dan Pulau Kodingareng, Lompok adalah bagian dari 120 pulau-pulau Kepulauan Spermonde. Pemirsa, sesuai dengan tema kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud pulau yang bersih dan masyarakat yang sehat di Pulau Kodingareng. Zahra Sabita Suceng, Erlita Nur, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan lomba catur sebagai rangkaian Disnatalis ke-67. Lomba berlangsung di lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini sedang berlangsung Lomba Catur yang merupakan rangkaian kegiatan dari Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan di lantai 1 Gedung Rektorat hari ini Sabtu 12 Agustus 2023. Lomba Catur merupakan salah satu lomba olahraga dalam rangkaian kegiatan Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin. Setiap fakultas dibolehkan mengirim 2 peserta, baik perempuan maupun laki-laki untuk bersaing membawa nama fakultas. Terdata sekitar 25 peserta yang ikut dalam lomba catur ini. Mereka akan diberi kesempatan untuk bermain sepanjang perlombaan, yaitu sebanyak 7 babak. Dan peserta dengan kemenangan terbanyak yang akan menjadi pemenang dalam lomba catur kali ini. Selain untuk memeriahkan Disnatalis, lomba catur ini diselenggarakan untuk menarik minat peserta, terutama di kalangan mahasiswa untuk bergabung dalam UKM Catur. Para panitia yang merupakan anggota dari UKM Catur berharap melalui lomba ini peserta dapat terdorong untuk membangun eksistensi permainan catur di lingkungan kampus. Tujuan utamanya sendiri itu tentunya untuk memasyarakatkan olahraga catur, karena kami sendiri sebagai panitia itu juga bergerak dalam organisasi UKM Catur. Jadi sekalian untuk menggait juga peminat untuk masuk ke organisasi catur
kita bisa melihat dari peserta-peserta yang hadir pada Disnatalis kali ini. Peserta untuk Disnatalis yang ke-67 tahun ini itu berjumlah 25 orang. Untuk kriteria sendiri sebenarnya itu tergantung dari pihak fakultasnya. Ya, jadi kami sebagai panitia hanya bertugas untuk mendata tiap-tiap mahasiswa yang dikirim ataupun dosen yang dikirim sebagai peserta dalam kegiatan ini. Jadi tidak ada kriteria dari panitia untuk kegiatan catur sendiri. Yang pertama itu karena memang passion saya di catur, saya mau ikut lomba catur, sekalian juga untuk membawa nama fakultas di kampus UNHAS. Harapan saya itu semoga dengan lomba ini bisa untuk meningkatkan pengalaman saya di lomba catur, begitu Kak. Lomba catur berlangsung selama 2 hari, dimulai pada tanggal 12 Agustus hingga 13 Agustus 2023. Peserta dalam lomba catur kali ini berasal dari berbagai kalangan, baik mahasiswa maupun staf di Universitas Hasanuddin yang merupakan perwakilan masing-masing fakultas Universitas Hasanuddin. Rahmatia Nabil Tamam, Unhas TV. Universitas Hasanuddin melaksanakan pembukaan lomba cabang olahraga dan seni secara simbolis di lapangan voli Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan Unhas hari ini bersama saya Zahra Sabita Suceng. Hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 sedang berlangsung acara pembukaan Lomba Cabang Olahraga dan Seni dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67 di lapangan voli Universitas Hasanuddin. Acara pembukaan Lomba Cabang Olahraga dan Seni secara simbolis dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-67 dibuka secara langsung oleh Ketua Panitia Dr. Takdir Tahir Eskep NS MKes. Acara pembukaan ini dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Perlombaan olahraga diantara lain adalah perlombaan bola voli, futsal, basket, catur, dan lainnya. Untuk perlombaan seni adalah vokal grup, merangkai buket, dan masih banyak lagi. Jadi hari ini adalah rangkaian kegiatan Disnatalis UNHAS ke-67. Kita buka beberapa cabang olahraga pada kegiatan ini, diantaranya bola voli putra-putri, kemudian tenis meja putra-putri, kemudian catur, kemudian ada futsal, kemudian ada basket bola putra-putri, dan keseluruhan rangkaian kegiatan olahraga ada 8 kegiatan cabang lomba, dan kemudian ada juga kegiatan seni yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus setelah upacara 17 Agustus, yaitu vokal grup untuk Dharma Wanita, dan ada merangkai buket bunga Dharma Wanita, serta ada lomba bakiak, dan untuk pimpinan ada yang unik, kita ada lomba memasukkan pensil dalam botol lalu dilanjutkan dengan makan kerupuk. Ini yang berbeda dari tahun kemarin. Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan dalam kurang lebih 1 pekan atau 1 minggu, dan insya Allah semua kita menjaga sportivitas dalam rangka Dies ini, dan tentu bahwa harapan kita mencintai UNHAS, membanggakan UNHAS dengan 67 tahun, semuanya sportivitas dalam melaksanakan pertandingan dan perlombaan. Terima kasih. Pemirsa, diharapkan perlombaan cabang olahraga dan seni dapat berjalan dengan baik dan diharapkan para peserta untuk terus menjunjung nilai sportivitas yang tinggi. Zahra Sabita Suceng, Erlita Nur, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Yaslinda Utari Kasim, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.